Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwa wa akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah bi ni'matillahi allati tatimmus shalihat. Di malam hari ini kita kembali duduk melanjutkan dars kita, terutama berkaitan dengan masalah al-aqidah, tauhid kepada Allah Rabbu Jalla wa Ala. Dan jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan al-aslus tsalisu, dasar pokok yang ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya telah kita ingatkan beberapa poin pembahasan. Di dalam bab ini diterangkan bahwasanya ayat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan adalah surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat 5. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan ayat yang turun selanjutnya menjelaskan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang rasul, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Inilah yang menjelaskan bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi seorang rasul. Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat keterangan Syekh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu taala selanjutnya. Beliau mengatakan, wa ba'athahu Allahu bin nidharah anisyirki wa yad'u ila tauhid. Maka disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nidharah untuk memberi peringatan tentang apa itu anisyirk, dari kesyirikan, wa yad'u ila tauhid, dan mengajak kepada tauhid. Di mana tauhid telah kita ketahui bahwasanya yang namanya tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tentunya masuk di dalamnya adalah tauhidu rububiyah wa uluhiyah wa asma'i wa sifatihi. Walaupun yang dititik beratkan di sini dalam masalah ini tentunya adalah tauhid al-uluhiyah, tauhid penyembahan. Itulah yang tertuang di dalam kalimat la ilaha illallah. Sehingga makna daripada kalimat la ilaha illallah telah kita uraikan adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Itulah yang sebab diutusnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat manusia dengan turunnya ayat surat Al-Mudaththir
maka resmilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. Sehingga itu disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, wahai orang-orang yang berselimut. Nah, ini adalah bentuk panggilan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjuk menjadi seorang rasul. Qum fa'anzir, berdiri atau bangun, berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan demi Rabbmu engkau bertakbir, besarkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkan pakaianmu. Kemudian warujza fahjur. Disebutkan di sini adalah makna qum fa'anzir ay yunziru anisyirki wa yad'u ila tauhid. Itu maknanya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kum, berdirilah, bangunlah, fa'anzir, maka artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan yunziru anisyirki, mengingatkan dari kesyirikan dan dari semua bentuk dari bentuk kesyirikan. Yang kecil apalagi yang besar. Atau bahkan yang mengarah kepada kesyirikan itu dilarang. Kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi menerangkan berkaitan dengan masalah tatoyur? Larangan untuk mempercayai yang namanya zodiak, bintang-bintang. Itu enggak. Kenapa? Mengantar kepada kesyirikan. Larangan tentang tatoyur, anggapan sial dengan suara burung, atau adanya anggapan sial keberhasilan atau kegagalan sesuatu disandarkan pada hari. Jangan nikah di hari, adakan akad nikah di hari Rabu. Bahaya. Ini syariat kita datang mengingatkan ini kum fa'anzir. Ingatkan dari semua bentuk dari bentuk kesyirikan. Bahkan jangankan syirik besar, syirik kecil pun diingatkan. Bahkan bukan dari itu, yang mengarah ke situ semuanya dilarang, dijelaskan dan diingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yad'u ila tauhid, dan mengajak untuk mengesahkan. Ketika seorang terhindar dari kesyirikan, otomatis dia akan adanya pengesahan kepada Allah Rabbu Jalla wa Ala. Sehingga perlu kita ingat jamaah, bahwasanya perintah dan larangan pertama di dalam Al-Quran adalah ini: wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah ini. Maka inilah kemudian disebutkan selanjutnya adalah wa rabbaka fakabbir, dan kepada Rabbmu fakabbir, artinya azzimuhu bitauhid, agungkan dia, muliakan dia, besarkan dia dengan tauhid, mentauhidkan dia. Ketika kita beribadah, ketika kita menyembah, ketika kita memohon, kita bersandar, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surah Al-Ikhlas sering kita sebutkan, sering kita baca, bahkan kita hafal ayatnya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala itu ahad, satu. Satu-satunya. Allahus Samad adalah Allah adalah tempat untuk menggantungkan segala kebutuhan dan keperluan kita. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tidak punya anak dan tidak punya bapak ibu. Lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, tidak ada yang sebanding. Saking mulianya, besarnya Allah Rabbu Jalla wa Ala, maka tidak ada yang sebanding dengan dia. Maka kalau begitu, fa'adzimhu, muliakan dia dengan mentauhidkan dia, menyembah, memohon, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, artinya ay tahhir a'malaka anisyirk.
Maka bersihkan amalan-amalan kamu dari yang namanya kesyirikan. Nah, saat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan itu merajalela. Kesyirikan itu inilah banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Jangankan dalam rangka melakukan suatu maksiat, perbuatan baik sekalipun juga dirangkaikan dengan syirik. Mau nikah harus lapor dulu ke kuburan. Mau haji lapor dulu ke kuburan. Pulang setelah nikah lapor lagi. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit mendapatkan jodoh. Sulit membuka usaha yang bisa berhasil. Lapor dulu. Buat sesuatu. Jodohnya sulit, datang ngikat benang ke sesuatu tempat. Atau datang bernazar, kalau saya mendapatkan jodoh, saya akan ke sana ke suatu tempat motong kambing atau bahkan sapi. Kalau saya lolos jadi ASN, ya dulu istilahnya PNS, sekarang ini ASN, maka saya akan datang ke sana begini dan begini. Ini yang terjadi. Untuk kebaikan itu pun terkadang diawali dengan kesyirikan. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sini melalui ayat dari Allah Subhanahu wa taala diingatkan, wasiyabaka fatahhir. Bukan sekedar menjaga kebersihan pakaian kita. Bukan sekedar itu. Tetapi yang dimaksudkan adalah bersihkan amalan-amalan kamu dari yang namanya kesyirikan. Dan syirik itu halus. Imma syirkul akbar atau syirkul asghar, atau syirik kecil, yaitu riya. Dan terkadang penyakit ini jamaah, ini sangat sulit kita deteksi akan menimpa kita atau tidak. Terutama adalah asyirkul asghar, yaitu penyakit riya. Senang dipuji, senang disanjung, senang dibesarkan. Nah, ini. Dan ini tidak memandang bulu, artinya tidak pandang siapapun, yang ustadz atau bukan ustadz, orang yang terpelajar atau tidak. Ini bisa kena. Orang yang lama belajar sekalipun bisa kena. Maka ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir. Bersihkan pakaianmu. Artinya tahhir a'malaka anisyir, bersihkan amalan-amalan kamu dari kesyirikan. Oleh karena itu, selama kita belajar sunnah dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan terhindar dari itu. Karena lawan daripada syirik adalah sunnah, dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin mengerjakan yang namanya asyirk. Ini. Kemudian diingatkan juga adalah warrujza fahjur. Apa itu ar-rujzu? Adalah al-asnam, berhala. Apa berhala ini banyak, sesuatu yang disembah, yang dibesarkan, yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, itu bisa jadi berhala. Batu, pepohonan, kuburan, tempat keramat. Melewati tempat yang dianggap keramat, bunyikan klakson. Ini bencana ini jamaah. Tempat keramat, wah bahaya tempat ini. Jangan kalau lewat, jangan lupa bunyikan klakson. Ini untuk siapa? Supaya selamat. Siapa yang menyelamatkan? Berhala? Lah. Allah Rabbu Jalla wa'ala. Maka tidak usah hiraukan itu. Kemudian disebutkan ar-rujzu al-asnam. Kemudian fahjur wa hajruha ay tarkuha. Fahjur itu artinya tinggalkan. Berhala-berhala itu tinggalkan. Bahkan disebutkan wal bara'atu minha wa ahliha. Harus berlepas diri dari berhala-berhala tersebut. Demikian pula orang yang penyembah berhala itu. Kita harus berlepas. Kita harus tinggalkan. Kita harus bersihkan diri kita dari itu.
Dan ini kenapa jamaah selalu kita ingatkan berkaitan dengan ini. Karena ini jamaah dadah dispensasi, dadah keringanan dalam hal ini dadah. Pokoknya kapan terjatuh dalam kesyirikan tanpa taubat sebelum dia meninggal, maka otomatis kebinasaan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat, diingatkan berkaitan dengan bahayanya syirik ini. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguhnya siapa yang berbuat syirik, sehingga Nabi itu betul-betul semangat. Dia betul-betul diajarkan umatnya jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan. Maka diingatkan. Karena siapa yang terjatuh ke dalam kesyirikan, maka wa ma'wahumun nar. Faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahumun nar. Tempatnya neraka dan diharamkan bagi dia surga. Ini naudzubillahi min dzalik. Sehingga ini kita butuh belajar. Ikhwah wa akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, ingat selanjutnya kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan tauhid. Kata beliau, akhadha ala hadza asyra sinin. Nabi itu mengajarkan tentang tauhid ini selama 10 tahun. Masalah tauhid ini. Sehingga jangan kita merasa ikhwah wa akhwat yang dimuliakan, saya ini sudah lama belajar, sudah setahun, sudah 2 tahun. Nabi ini jamaah 10 tahun dia ngajarkan ini. Kita terkadang sudah merasa bangga, sudah merasa berilmu, sudah merasa selamat dari asyirk, padahal baru belajar beberapa tahun. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selama 10 tahun ini Nabi itu belum mengajarkan sholat, enggak. Ada sebagian jamaah orang itu lebih mengutamakan sholat dulu. Yang penting sholat. Nabi mendakwakan tauhid ini 10 tahun. Ini 10 tahunan diajarkan tentang tauhid. Disebutkan adalah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam baqiya asyara sinin yad'u ila tauhidillahi azza wajalla wa ifraduhu bil ibadati subhanahu wa ta'ala. Ini dia tugasnya Nabi selama 10 tahun, dia didik sahabat-sahabatnya, orang-orang yang di sekitarnya untuk senantiasa mentauhidkan Allah Rabbu Jalla wa Ala selama 10 tahun ini. Selama 10 tahun. Kemudian setelah itu, coba lihat, ini akan kita sebutkan kisah yang cukup menarik jamaah. Setelah dia ajarkan 10 tahun tauhid kepada para sahabatnya, kemudian wabadal asyar, setelah 10 tahun, berarti tahun ke-11, urija bihi ilas sama, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, diangkat, dinaikkan. Inilah biasanya dikenal dengan Isra Mi'raj. Nah, lihat. Maka tahun ke-11 Nabi sallallahu alaihi wasallam itu urija bihi ilas sama, diangkat naik ke langit. Nah, coba lihat diterangkan oleh para ulama berkaitan dengan masalah ini, maka disebutkan dalam kisah yang sangat panjang. Saya bacakan ini karena disinilah pertemuan Nabi dengan para nabi-nabi yang lainnya. Bahkan ketika di Isra Mi'raj inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diwajibkan untuk sholat wajib 50 kali 1 hari 1 malam. Di sini. Kemudian setelah itu dia minta diturunkan, dikurangi jadi 10. Dia minta lagi, jadinya 5. Setelah itu tidak bisa lagi. Itu sudah selesai. Hanya
5 kali 1 hari 1 malam. Lihat haditsnya. Maka disebutkan termasuk wa huwa min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-azimah allati faddalahu Allahu bihi qabla ayyuhajira min Makkah. Jadi termasuk di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dia hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Maka disebutkan oleh para ulama termasuk Syekh Ibnu Utsaimin di sini, fa bainama huwa naimun fil hijr fil Ka'bah. Jadi Nabi itu pernah tidur di Hijr. Hijr itu kamarnya Ismail. Yang sekarang kita lihat itu yang pernah umroh, yang pernah haji, itu ada kotak yang membundar kayak begini. Sampingnya Ka'bah. Sampingnya Ka'bah. Nah, itulah namanya Hijr Ismail. Kamarnya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ditempatkan tak kala bapaknya membangun Ka'bah. Sehingga dikenal dengan namanya Hijr Ismail. Kamar Nabi Ismail. Dia tidur di situ. Maka disebutkan atahu atin fasyakka ma baina sa'rati nahrihi ila asfali batnihi. Ini subhanallah. Saat dia tertidur di situ tiba-tiba datang seseorang. Langsung setelah itu dia dibelah. Fasyakka ma baina sa'rati nahrihi. Dia dibelah dadanya. Ila asfali batnihi, sampai dibelah ke bawah sampai di bawah perutnya. Ini jadi dibelah. Kemudian setelah itu summastakhraja qalbuhu atau qalbahu summastukhrija qalbuhu, kemudian hatinya dikeluarkan. Masya Allah ini. Kemudian famala'ahu hikmatan wa imanan tahiyatan. Maka disebutkan kemudian setelah itu dicuci, dikeluarkan, kemudian hatinya itu dicuci. Hatinya dicuci. Ini adalah tentunya sebagai tahiyah atau tahiyah, sebagai persiapan. Kan hikmah, keimanan apa semua di sini. Kemudian lima sayaqumu bihi summa ata bidabati bayda. Setelah itu selesai dimasukkan kembali, setelah itu tertutup. Ini kayak film jamaah. Tapi ini bukan dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Setelah itu disebutkan datanglah seseorang yang tadi itu bidabah bayda dunal bigol. Dia datang dengan binatang yang berwarna putih bersih. Orang ini dia bukan bigol, tapi fauqal himar, dia lebih besar sedikit dari keledai. Ini jangan kebalik ya, biasanya kita ini himar keledai dibalik sedikit jadi kedelai. Nah, bukan, jadi keledai itu. Kemudian yuqalu laha al-buraku, namanya burok. Nah, ini dia, itu namanya. Jadi hewan dabbah tadi ini yang berwarna putih bersih namanya burok. Nah, ternyata ini dia. Kemudian wayada'u khatu'uhu indah muntahi torfihi faraqiba sallallahu alaihi wasallam bisuhbati Jibril al-Amin hatta wasala Baitul Maqdis. Nah, setelah itu Nabi menunggangi buruk, kemudian ditemani oleh Jibril al-Amin sampai dia wasala ila Baitul Maqdis, sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian di mana Baitul Maqdis? Di Palestina. Jadi sampai di situ. Wasalah Baitul Maqdis fanazala hunaka. Kemudian turun di situ atau singgah. Kemudian disebutkan wasalla. Kemudian dia sholat. Sebenarnya kalau ini Baitul Maqdis,
Kalau dari keterangan ini sebenarnya ini panjang ceritanya, hanya beliau di sini singkat. Setelah itu nazalah, kemudian setelah itu lanjut, kemudian dia sholat di Baitul Maqdis, sebenarnya yang di atas, bukan yang di Palestina kalau di sini dikisahkan oleh beliau. Maka setelah wasalla bil anbiya imaman bi kullil anbiya wal mursalin yusalluna khalfahu. Jadi sebutkan bahwasanya setelah itu dia menjadi imam sholat, mengimani para nabi dan rasul. Maka dari sini sholatnya mereka para nabi dan rasul di belakang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyubayyina bidzalika faddalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarafah. Jelaskan tentang kemuliaan dan keutamaannya nabi. Artinya wa annahu al-imamu al-matbu', imam yang diikuti. Setelah itu selesai sholat, summa urija bihi Jibril ila sama'id dunya. Setelah itu Nabi berangkat naik ke langit dunia. Kemudian setelah itu ke langit dunia, fastaftaha fakilaman. Kemudian setelah itu dia minta, Jibril meminta agar pintu itu dibuka atau pintu langit dibuka. Maka penjaga langit ini mengatakan, faqila man hadha, siapa ini? Qala Jibril, maka dia mengatakan, saya Jibril. Sehingga ini juga ilmu penting, ikhwah wa akhwat, ketika kita datang bertamu ke rumahnya orang, siapa ini? Saya. Ini tidak beradab namanya, saya ini semua orang saya. Jadi langsung sebutkan namanya ini. Seperti ini Jibril ketika ditanya malaikat siapa ini, maka mereka mengatakan Jibril. Nah ditanya lagi, wa man ma'ak, siapa orang yang bersamamu? Qala Muhammad, ini Muhammad. Qila wa qad ursila ilaihi, berarti Muhammad sudah diutus? Ini malaikat berkata, qala na'am, iya. Qila marhaban bih, maka disebutkan marhaban bih. Fa ni'mal maji'u ja'ah, marhaban, selamat datang. Sebaik-baik orang yang datang adalah dia. Coba lihat ya. Fa ni'mal maji'u ja'ah. Maka fafutihalahu, kemudian mulai pintu langit ini dibuka, pintu yang pertama. Maka fawajada fiha Adam atau fawujida fiha Adam. Maka di langit pertama ini setelah dibuka ternyata di situ ketemu Nabi Adam alaihissalam. Faqala Jibril, maka Jibril alaihissalatu wassalam mengatakan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza abuka Adam, fasallim, ini bapakmu Adam, salamlah kepada dia. Maka fasallama alaihi faradda alaihissalam, kemudian Nabi mengucapkan salam, kemudian dibalas oleh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Setelah itu lanjut selanjutnya, dan begini seterusnya. Begini seterusnya. Wa qala marhaban bi ibni Saleh wan nabi Saleh. Maka Nabi Adam mengatakan selamat datang anak yang saleh dan nabi yang saleh. Kemudian setelah itu disebutkan wa idza ala yamini Adam arwahus sa'adah wa ala yasarihi arwahul asyiqa atau asyiqa min dzurriyyatihi. Ternyata di sebelah kanannya Nabi Adam itu orang-orang yang berbahagia dari kalangan keturunan-keturunannya. Sedangkan yang di sebelah kirinya ini adalah keturunan-keturunan Nabi Adam yang celaka, yang binasa ini. Maka setelah dilanjutkan ceritanya begini, dalam hadits yang panjang ini, fa idza nadhara ilal yamini sarrah wa dahika wa idza nadhara qabili shimalihi baka. Jadi ketika dia menghadap ke kanan itu bahagia, senang, dia tertawa. Tapi ketika menoleh ke kiri, maka dia menangis, sedih.
Nah, kenapa orang-orang keturunan Nabi Adam yang binasa dan celaka? Kemudian setelah itu disebutkan selanjutnya, summa urija bihi Jibril ila sama'is tsaniyah. Kemudian naik ke tingkatan langit yang kedua. Sama tadi, minta dibukakan. Kemudian siapa ini? Jibril. Siapa bersamamu Muhammad? Maka dibukakan. Maka di langit ini fawujida fiha Yahya wa Isa alaihi salatu wassalam. Di langit kedua ini ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kemudian Jibril memerintahkan untuk mengucapkan salam, kemudian keduanya membalas salamnya. Kemudian setelah itu keduanya menyebutkan sama dengan ucapan sebelumnya. Tapi disebutkan di sini ya, bahwasanya Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini adalah sepupu. Adalah sepupu. Wahuma ibna kholati. Kullu wahidin minhuma ibnu kholatil ukhra. Artinya dia sepupu. Nabi Yahya dengan Nabi Isa ini sepupu. Kemudian setelah itu, selanjutnya Nabi mengatakan, hadani Yahya wa Isa fasallim alaihima. Kemudian salam, kemudian mereka balas. Kemudian dia mengatakan, marhaban bi akhi as-salih. Selamat datang wahai saudaraku yang soleh. Wan nabiyyis soleh, dan nabi yang soleh. Kemudian setelah itu lanjut supaya tidak lama, naik ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga sama tadi di yang pertama, dia minta dibukakan, tanya siapa ini, Jibril bersama dengan Muhammad, kemudian dibukakan. Setelah di langit yang ketiga ini dibukakan, maka didapatkan fawujida fiha Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf ditemukan di situ. Maka Nabi mengatakan, ya Muhammad, ini Yusuf, salamlah kepada dia. Maka salam, kemudian Nabi Yusuf membalas ucapan tersebut. Setelah itu dia mengatakan, wa qala marhaban bi akhi saleh wan nabi saleh, sama. Selamat datang saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Kemudian setelah itu Jibril naik ke langit yang keempat, minta dibukakan. Kemudian tanya siapa ini, Muhammad bersama Jibril atau Jibril bersama Muhammad. Fawujida fiha Idris alaihi salatu wassalam. Di langit yang keempat ini diketemukan Nabi Idris. Maka Nabi mengatakan, ini Nabi Idris, salamlah kepada dia, fasallim alaihi. Maka Nabi pun salam, maka Nabi Idris membalasnya. Kemudian setelah itu dia mengatakan, marhaban bi akhi sholih wan nabi sholih, sama ucapan Nabi Yahya, Nabi Isa, kemudian Nabi siapa yang selanjutnya adalah Nabi Yusuf. Semua ucapannya sama. Semua ucapannya sama. Kemudian setelah itu naik ke langit yang selanjutnya ya. Naik ke langit yang kelima, sama dari tadi. Maka setelah itu diketemukan di sini adalah Nabi Harun Ibnu Imran, akho Musa, saudaranya Nabi Musa. Yang kelima ini adalah Nabi Harun. Maka Jibril mengatakan, hada Harun fasallim alaih. Ini Nabi Harun, salamlah kepadanya. Maka fasallam alaih faradda alaihi salam. Kemudian dijawab. Kemudian setelah itu Nabi Harun mengatakan, marhaban bi akhi sholih wan nabi sholih. Kemudian setelah itu naik ke langit yang keenam. Ini lanjutannya hadits. Kemudian setelah itu sama kasusnya tadi, fawujida fiha Musa alaihi salatu wassalam, diketemukan Musa. Yang keenam adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Suruh salam, kemudian dibalas. Kemudian setelah itu disebutkan ucapannya, marhaban bi akhi sholih wan nabi sholih, sama. Di langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh tapi sebelum ini disebutkan, ini falamma tajawazuhu baka Musa. Ketika Nabi itu ingin melewati dia, maka Nabi Musa menangis. Maka dikatakan, kenapa menangis? Dalam hadits ini saya singkat ya. Maka dia menangis kenapa? Karena adanya anak muda, bu'itsa ba'di yadkhulul jannah min ummatihi aksar mimma yadkhuluha min ummati. Ternyata Nabi Musa menangis karena akan ada anak muda setelahku, seorang nabi dan rasul diutus, umatnya itu jauh lebih banyak masuk surga dibandingkan dengan umatnya Nabi Musa.
Bukan dia menangis karena iri, dengki seperti kita jamaah, tidak. Tapi dia menangis kenapa? Orang yang mendapatkan kebaikan lewat dia itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, itu. Kemudian setelah itu naiklah dia ke langit yang ketujuh, sama. Maka didapatkanlah Ibrahim Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim. Di langit yang ketujuh. Maka disebutkan apa ucapan Jibril? Hadza abuka. Ini bapakmu Ibrahim. Maka fasallim alaih, salamlah kepada dia. Maka fasallama, kemudian setelah dijawab, maka dia mengatakan marhaban bi ibni saleh wa nabi saleh. Selamat datang anak soleh dan nabi yang soleh. Kemudian setelah itu dia wa inna matafa Jibril bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haula ila anbiya takriman lahu wa idhara li syarfi wa fad. Jibril ini membawa keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kemuliaan dia. Keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ringkasnya begini jemaah. Maka disebutkan bahwasanya ketika itu Ibrahim dia sandarkan pundaknya ke Baitul Makmur fis sama as-sabi'ah, di langit yang ketujuh. Kemudian alladzi yadkhulu kulla yaumin sab'una alfan minal malaika. Jadi setiap harinya itu dalam Baitul Ma'mur ini ada 70.000 malaikat yang masuk tiap hari. Dan ketika masuk ini tidak akan kembali lagi. Saking banyaknya malaikat ini jemaah. Maka setelah itu lihat, kita selesaikan dulu hadisnya ini sedikit lagi karena ini panjang sekali hadisnya. Maka setelah itu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diterangkan di sini, diperlihatkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pemandangan yang sangat indah, elok dan kebaikan-kebaikan yang luar biasa, yang menakjubkan. Maka setelah itu summa faradallahu alaihi salata khamsina salatan. Nah ini sudah. Setelah itu Allah wajibkan kepada Nabi kita, kepada umat Islam ini 50 salat wajib. 50. Kulla yaumin wa lailah, satu hari satu malam. Furida bidzalik wa salimah tsumma nazalah. Nah, setelah terima 50 kewajiban ini, maka Nabi pun turun. Falamma marra bi Musa, ketika melewati Nabi Musa tadi di tingkatan langit ke berapa? 5 atau 6? Nah, ke-6. Maka apa kata Musa? Qala ma farada rabbuk ala ummatik. Apa yang Allah wajibkan terhadap umatmu? Maka disebutkan qala khamsina salatan fi kulli yaumin wa lailah. 50 salat wajib satu hari satu malam. Maka apa kata Musa alaihi salatu wassalam? Inna ummat la tutiku dzalik. Umatmu tidak akan sanggup melakukan itu. Qad jarabtu an-nasah qablak wa alattu bani Israil ashadda al-mu'alija. Farji ila rabbik fas'alhu at-takhfif li ummatik. Saya sudah coba itu pada Bani Israel, tidak bisa. Maka kembali minta kepada Rabbmu, kurangi itu. Maka setelah itu disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam faraja'tu, saya kembali. Fawadu'ah anni asyaran, kemudian ditetapkan fawudiyah anni asyar, ditetapkan 10 satu hari satu malam. Setelah itu apa yang terjadi? Ternyata ketika sampai ke Nabi Musa tidak kembali lagi. Maka setelah itu kembali terus, maka hatta istaqarrat al-faridah ala khamsin, sampai jadi 5. Setelah 5 ini fanadah mudadin amdaitu faridati wa khafaftu ala ibadi. Maka tiba-tiba ada yang terdengar suara seruan, saya telah tetapkan kewajiban pada umatku 5 kali sholat wajib, dan itulah keringanan untuk hamba-hambaku. Maka itulah yang 5 sampai sekarang.
Itulah salat wajib yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan bagaimana proses perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sampai disebutkan setelah itu fi hadhil laila adkhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al jannah. Setelah itu Nabi masuk surga. Fa idza fiha kubahun al-lu'lu', dan ketika dia masuk, dia di situ dia kubah yang terbuat dari mutiara. Wa idza turabuha al-misku, kemudian tanahnya itu bau misik. Tsumma nazalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu Nabi turun. Disebutkan hatta atah al-Makkah, sampai dia kembali ke Mekah. Bigolsin wa shalla fiha as-subh. Masih gelap waktu itu. Dan Nabi jadi imam sholat subuh. Nah, inilah yang terkadang sebagian orang tidak terima jamaah, adanya Isra Mi'raj. Nah, inilah hadisnya jelas. Tidak mungkin masa dari Mekah ke Madinah, Baitul Maqdis, kemudian naik. Kemudian setelah itu dia turun kembali, langsung sholat subuh lagi di Mekah mengimani para sahabat. Tidak mungkin. Inilah jamaah ketika informasi ini tersebar, maka Abu Bakar mengatakan itu benar kalau memang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala bissawab. Ini sedikit yang bisa kita bacakan insyaallah. Nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ini kenapa saya bacakan lengkap hadisnya jamaah? Karena banyaknya hal yang tersebar di tengah masyarakat, bahwasanya tidak mungkin, mustahil. Masa Nabi diwajibkan 50 kemudian dia jadi 5? Tidak, ternyata hadisnya jelas jemaah. Jelas disebutkan dari Nabi di langit pertama, ketemu di langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini selesai berkaitan dengan keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di poin yang kita sebutkan berkaitan dengan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian terjadinya Isra Mi'raj. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup dulu karena waktu insyaallah taala. Sebelum ana tutup, ini ada dari panitia, barakallahu fikum jami'an, hidayah atau hadiah untuk antum semuanya, tetapi dengan catatan bisa menjawab pertanyaan. Kemudian saya mau dari arah kanan dulu. Yang belum ya, yang belum dulu. Nanti semuanya baru ini. Yang belum pernah. Antum belum pernah? Nah, kum. Ayo berdiri. Di awal pembahasan tadi saya setelah sebutkan berkaitan dengan masalah ayat, turunnya ayat surah Al-Mudaththir, di mana dengan turunnya ayat ini, ayat 1 sampai 7 ini menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi seorang rasul. Di mana ayatnya ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, dan seterusnya. Wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Nah, pertanyaan saya yang Ustaz tadi sebutkan adalah berkaitan dengan masalah apa yang dimaksudkan di sini wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Apa yang dimaksudkan di situ? Wa thiyabaka fatahhir artinya bersihkanlah pakaianmu. Apa yang dimaksudkan di situ? Dari kesyirikan dan semua bentuk dari bentuk kesyirikan. Nah, terus ayat selanjutnya warujza fahjur. Warujza. Apa itu warujza?
Ia meninggalkan yang namanya berhala. Fahjur, tinggalkanlah. Berarti kalau begitu, yang mana jenis berhala? Apa itu yang masuk berhala? Yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Kuburan, batu, pepohonan, apa lagi? Ya, batu, pepohonan, kuburan, apa lagi? Ya, biar lautan juga, iya, ada juga. Pegunungan atau yang semisal itu. Nah, barakallahu fiik. Nah, tafadhol. Yang kedua. Pertanyaan kedua, nah barakallahu fiik. Siapa yang belum di depan sini? Ini belum, antum belum? Ini dulu, fadhil, yang kecil-kecil dulu. Kemudian saya sebutkan tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah di Mekah, mendakwakan tauhid sebanyak berapa tahun? 10 tahun. Iya benar, 10 tahun. Terus tahun keberapa Nabi Isra Mi'raj? Tahun ke 11 atau 12? Kayaknya tahun 12 ini. Iya. Yakin 11? Ragu-ragu kayaknya ya. Kalau begitu saya juga ragu-ragu ini. Nah, yakin tahun ke-11 Nabi di Isra Mi'raj? Nah, Masya Allah, barakallahu. Yang 11 ini. Jadi, nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, siapa masih banyak yang belum? Ini dulu yang paling kecil. Nah, antum ya. Nah, nanti yang lain sabar ya. Karena panitia cuma menyiapkan 3. Nah, saya mau tanyakan, kapan sholat 5 waktu diwajibkan? Kapan sholat waktu 5 waktu diwajibkan? Setelah peristiwa Isra Mi'raj. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa jumlah sholat yang diwajibkan pertama? Berapa? 50 sholat terus menjadi 10 dulu ya. Jadi 5 berapa coba? 50. Kemudian menjadi 10, kemudian menjadi 5. Jadi ingat ini. Ya, nah barakallahu fiik. Nah, fadhal insyaallah. Ya. Itu ya. Nah, barakallahu fiik. Itu yang insyaallah. Itu yang bisa kami sebutkan, mudah-mudahan bermanfaat. Sabar, nanti insyaallah panitia akan menyiapkan buat yang lain insyaallah. Barakallahu fiikum jami'a. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekedar mengenal sirah perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.